Kali ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dasar sintesis senyawa aromatik alias benzena. Nah, yuk kita simak bagaimanakah prinsip dasarnya. Yang pertama, di sini pasti semua sudah mengetahui tentang senyawa aromatik. Jadi senyawa aromatik itu dikenal juga sebagai benzena. Senyawa hidrokarbon aromatis dapat mengalami resonansi. Karena apa? Karena di sini terdapat banyak ikatan pi dan kaya akan elektron. Senyawa aromatik artinya apa? Kita menambahkan sesuatu dalam cincin benzena. Nah, di sini perlu digarisbawahi, benzena tidak dapat mengalami reaksi SN2. Nah, ini posisi dari senyawa aromatik. Ini untuk kita mengingat kembali ya. Jadi posisinya ada dikatakan sebagai posisi orto, di mana ketika ada gugus pada C1 dan C2 di sini ya. Kemudian kalau posisinya 1, 3 dikatakan sebagai posisi meta. Kalau posisinya 1, 4 letak gugusnya dikatakan posisi para. Nah, ini mohon diingat-ingat 1, 2 posisi orto, 1, 3 meta, 1, 4 para. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai tentang gugus-gugus manakah yang dikatakan sebagai pengarah meta, manakah yang dikatakan sebagai pengarah para. Nah, yuk kita amati satu persatu. Kalau kita amati dalam tabel ini, saya pertama bahas tentang ini ya, pengarah ortopara ya. Kalau kita amati gugus-gugus yang di sini, yang bersifat sebagai strongly activating, yang sangat kuat sekali, mengarahkan ke posisi ortopara. Kalau dilihat di sini gugus yang langsung berikatan dengan cincin benzena, dia memiliki elektron bebas atau dia bersifat elektronegatif. Yuk kita coba gambarkan di sini ya. Nah, misal di sini saya punya benzena di sini. Saya punya benzena. Kemudian ketika ada gugus, misalkan di sini contohnya ada gugus OH di sini ya, OH. Nah, gugus OH diketahui bersifat pengarah ortopara ya. Gugus OH yang berkaitan langsung dengan cincin benzena adalah unsur oksigen. Oksigen itu sendiri memiliki pasangan elektron bebas ya. Di sini kita tahu dia memiliki nomor atom 6. Kalau kita lihat bagaimanakah konfigurasinya, dia punya banyak elektron. Nah, kemudian oksigen ini karena berseroton negatif berikatan benzena, jadi dia mudah mengarahkan gugus lain yang akan masuk ke benzena ke posisi ortopara. Jadi kalau ada gugus lain yang akan masuk, dia langsung diarahkan ke posisi orto di sini atau posisi para ke OH ini ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian jadi apalagi contoh misalnya ini ada NH2, N itu juga elektronegatif. Jadi di sini dapat dikatakan yang gugus pengarah ortopara yang berikatan langsung dengan cincin benzenanya bersifat elektronegatif. Oke ya. Kemudian bagaimanakah untuk pengarah meta? Nah, kita amati di sini pengarah meta. Saya langsung ke ini strongly activating. Saya mengambil contoh adalah NO2 ya. Misal di sini saya ada cincin benzena. Ada cincin benzena, dia berikatan langsung dengan NO2. Nah, NO2 ini. Nah, kita tahu ya kalau N itu kan punya tangannya kan 3 ya, punya tangan 3. Jadi NO2 ini otomatis dia ada yang berikatan rangkap NO2 yang di sini ya. Nah, NO2. Nah, N yang berikatan langsung dengan benzena, dia bersifat elektropositif. Why? Karena oksigen di sini bersifat parsial negatif. Oksigen juga parsial negatif. Nah, N akhirnya menjadi elektropositif. Jadi dapat ditandai kalau unsur yang berikatan langsung dengan cincin benzena bersifat elektropositif, otomatis ketika ada gugus lain akan masuk, dia mengarahkan ke posisi meta, ya.
Jadi dapat dikatakan di sini dapat disimpulkan ciri khasnya kalau pengarah ortopara ini gugusnya yang berikatan dengan benzen itu adalah gugus elektronegatif. Kalau ini pengarah meta, gugusnya bersifat elektropositif. Oke, gugusnya elektropositif. Yuk lanjut berikutnya. Nah, bagaimanakah prinsip dasar dari sintesis aromatik? Sebelumnya, kita harus mengetahui berbagai istilah dalam diskoneksi atau kita bisa dengan retrosintesis. Pertama ada diskoneksi. Apa itu diskoneksi? Yaitu operasi analitik pemutusan ikatan untuk menghasilkan sinton. Nah, sinton itu sendiri adalah fragmen imajiner yang biasanya berbentuk ion, menyatakan dia bersifat elektrofil atau nukleofil. Perlu diingat, elektrofil adalah spesies yang bermuatan positif, nukleofil yang bermuatan negatif. Jangan kebalik ya. Kemudian ada istilah interkonversi gugus fungsi atau IGF. Kalau dalam bahasa Inggris dibaca jadi FGI, sama aja sebenarnya. Nah, yaitu operasi penggantian gugus fungsi untuk memudahkan proses analisa diskoneksi. Yuk kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita belajar tentang interkonversi gugus fungsi. Misal di sini, saya ada senyawa benzokaina. Benzokaina itu sendiri merupakan senyawa aromatik karena dia memiliki cincin benzena. Pada posisi di sini, ini adalah posisi para ya. NH2, posisi para dengan OET di sini. Oke. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menghasilkan benzokaina? Jadi benzokaina itu suatu senyawa ester yang digunakan sebagai obat bius lokal. Yuk kita amati gugus fungsi apa aja yang ada pada benzokaina. Nah, ini adalah ada senyawa esternya di sebelah sini. Ini ada esternya. Coba kita ingat-ingat, kalau kita mau ester itu terbuat dari bahan apa aja sih? Nah, ester itu terbuat dari asam karboksilat dan alkohol. Pertama kita melakukan analisis di mana benzokaina ya, benzokaina seperti ini. Nanti kita pemutusannya pada C karbonil dengan oksigen sini. Kenapa kita pemutusannya di sini? Karena kalau kita amati di sini kan ya. Nah, ini dia akan menghasilkan sinton seperti ini ya. Kan ini kalau diputus kita pemutusannya di C dengan O sini ya. Ini adalah apa tuh simbol dari diskoneksi. Jadi kayak rantai putus 3 gitu. Nah, ini kalau pertama ini jadi begini awalnya. Jadi ada benzena. Ada benzena. Ini adalah NH2. NH2-nya di sini. Kemudian kan kita memutusnya di antara ikatan C dengan O ya. Kebetulan si C-nya ini dia gugus karbonil. Nah, kalau dia kehilangan di sini kan diputus di sini kan ya. Nah, ini ada OET. Nah, ini kita harus menentukan dia ini sinton positif atau sinton negatif. Jadi kita melihat aja dari bentuk satunya ini. Karena C sudah berikatan dengan oksigen, otomatis C bersifat sinton positif. Ya. Untuk OET-nya jelas dia bersifat sinton negatif. Nah, dari si sinton positif ini untuk menjadi sebuah untuk menjadi sebuah molekul, dia membutuhkan sesuatu yang bersifat negatif dan dia mengikat OH- ya. Nah, OH- sehingga dia menjadi senyawa asam karboksilat. Sedangkan OET kan negatif. Dia membutuhkan sesuatu yang bersifat positif. Nah, dia membutuhkan H+, sehingga dia menjadi etanol. Nah, ini ester, ini asam karboksilat menjadi, yang ini adalah alkohol, ini adalah etanol. Jadi ET itu adalah simbol dari etanol. Nah, dari sini tidak ada reaksi yang dikenal. Jadi kita perlu melakukan IGF, kita mengubah COOH-nya dan gugus aminanya menjadi gugus yang lain. Nah, jadi melakukan interkonversi gugus fungsi ya. Bagaimana caranya? Analisis yang kedua.
Dari senyawa asam karbosilat ini, kita harus mengganti gugusnya. Pertama kita ganti gugusnya adalah gugus yang NH2 ini, ya. Kita ganti menjadi NO2. Nah, penggantian ini nanti dari NH2 ke NO2 dia dapat mengalami reaksi oksidasi, sedangkan untuk reaksi kembalinya, jadi arah panah kembali seperti ini, artinya untuk mengembalikan NO2 ke NH2, dia membutuhkan reaksi reduksi. Jadi simbol di atas panah diskoneksi adalah IgF. Kemudian setelah kita ganti NO2-nya, kita mengganti yang COOH-nya. Kita ganti menjadi CH3. Nanti kalau kita ingin mengembalikan CH3 menjadi COOH, kita menggunakan reaksi oksidasi. Analisis yang ketiga. Setelah kita ganti IgF, barulah kita bisa melakukan pemutusan ikatan sehingga mendapatkan molekul yang sederhana untuk proses sintesis. Dari NO2 ini kita bisa melakukan diskoneksi antara C dengan N. Ini kan C ya, dengan nitrogen. Nanti ini menjadi toluena. Toluena bisa kembali menjadi seperti ini, paranitrotoluen dengan cara nitrasi. Karena toluena itu sendiri mengandung CH3. CH3 pengarah ortopara. Jadi ketika ada gugus NO2 masuk, dia diarahkan ke posisi para. Nah, ini barulah ketemu senyawa yang paling sederhana sebagai starting material atau bahan baku sintesis benzokaina. Ya, ini adalah sebagai starting materialnya. Oke, lanjut ke proses sintesis. Dari senyawa toluena ini, pertama kita harus mengembalikan sesuai dengan urutan-urutan ketika melakukan diskoneksi. Jadi yang kita kan sudah diskoneksi namanya proses analisis, kemudian kita sintesis, nanti urutannya harus sama ya. Nah, jadi ini ada toluena. Pertama, kita melakukan reaksi nitrasi. Kita memasukkan gugus NO2 ke toluena. Toluena kan pengarah ortopara ya. Toluena kan ortopara. Jadi nanti si NO2 langsung masuk ke posisi para. Kemudian CH3 ini mengalami reaksi oksidasi. Dia menjadi COOH. Nah, ketika sudah seperti ini, barulah si NO2 ini tadi mengalami reaksi reduksi. Katalisnya apa? Dia menggunakan katalis palladium karbon dengan adanya gas hidrogen. Jadi dari NO2 ganti menjadi NH2. Nah, barulah setelah itu dia mengalami reaksi esterifikasi. Dengan apa? Dengan etanol dan katalis asam. Ingat, ester membutuhkan katalis asam. Barulah dia membentuk senyawa molekul target alias benzokaina. Nah, ini mengalami reaksi apa saja? Nitrasi, oksidasi, reduksi, dan esterifikasi. Jadi langkah-langkahnya ada 4 reaksi untuk pembentukan senyawa benzokaina. Kemudian kita bicara tentang sinton. Apa itu sinton? Sinton adalah fragmen imajiner ya. Jadi di sana itu belum ion karena itu fragmen imajiner yang memudahkan kita menentukan molekul yang sederhana untuk sintesis. Misal di sini ada senyawa seperti ini. Dia ada OMe, ada metoksinya, kemudian ada asetil di sininya. Ya. Kemudian di sini kita melakukan analisis, kita lakukan diskoneksi, manakah yang lebih mudah mengalami pemutusan. Pemutusan paling mudah dilakukan di dekat C karbonil. Pemutusannya adalah antara C dengan C di sini. Nanti cara kembalinya kita menggunakan reaksi asilasi Fidelgraph. Nah, sudah seperti ini dia menjadi metoksibenzena dan nanti menggunakan reagen asetil klorida, ya. Mengapa lebih memilih diskoneksi terhadap gugus asetil daripada metoksi? Kenapa saya pilih di sini daripada di sini? Yuk kita bahas. Nah, di sini ada pemisalan. Bagaimanakah kalau misalnya saya putuskan di metoksi?
Ya, kan kita masih bingung kapan kita pakai putusannya sebelah mana ya, apakah sebelah yang sini atau yang situ. Nah, itu kita harus mempertimbangkan dari segi senyawanya dan strukturnya. Nah, ini kita misalkan contoh ya, ini kita memutuskannya pada CO pada metoksi di benzena ini. Nah, nanti dia akan menjadi sinton seperti ini dan OMe+. Kenapa kok O-nya positif? Nah, karena di sini benzena adalah senyawa yang kayak elektron. Benzena mau ndak mau ya jadi yang negatif gitu. Nah, di sini permasalahannya OMe muatan positif ini tidak lazim. Lazimnya ya bentuk metoksi dalam bentuk negatif. Nah, gugus asetil itu sendiri karena nanti atau tinggal itu kan sebagai pengarahnya ya, lebih ke pengarah meta. Jadi asetil itu pengarah meta. Jadi nanti kalau OMe-nya masuk, otomatis dia nggak masuk ke arah para, tapi ke arah meta. Jadi tidak sesuai dengan molekul target yang akan kita sintesis. Paham ya? Kemudian oksigen dalam suatu senyawa aromatis harus dipertahankan seperti dalam reaksi nitrasi, asetilasi, dan substitusi elektrofilik. Nah, di sini kita artinya membutuhkan reagen elektrofilik. Jadi yang bagaimana? Jadi yang spesies yang memiliki orbital kosong atau spesies yang bermuatan positif. Nah, misalkan di sini tadi kan kita mutusnya tadi ya di bagian asetil ya. Nah, kan di OMe sini. Kita menggunakan reaksi asilasi Fidelkopf dengan katalis AlCl3. Ini adalah asetil klorida. Nah, kan OMe itu pengarah ortopara. Jadi ya langsung masuk aja ke posisi para. Kenapa kok tidak orto? Karena di sini ada efek steriknya. Nah, OMe ini adalah gugus pengarah ortopara, tetapi lebih mengarahkan ke posisi parah, lebih mudah daripada posisi orto. Disebabkan gugus yang akan masuk sangat meluas sekali, memiliki struktur yang sangat besar. Jadi ada efek steriknya. Nah, dalam mendiskoneksi ikatan pada cincin aromatik, perlu mengetahui tipe reaksi untuk ikatan yang diputus. Nah, cara apa putusnya secara elektronik disebut sebagai sinton. Nah, ini tadi kita bahaskan ya. Misal saya memutusannya di posisi yang sebelah sini. Nah, kita masuk ini. Ini sebagai misalkan nah, seperti ini ya, masalah posisi ini. Nah, jadi nanti jadi sinton anionik, jadi kationik. Jadi di sini ada dua pilihan, bisa jadi A, bisa jadi B. Kalau jadi A di sini, jadi benzena bersifat negatif. C karbonil ini bersifat sebagai positif. Nah, kalau yang posisi B, bagaimana kalau posisi yang takut benzena, yang C-nya negatif? Nah, kita harus menelaah masing-masing unsurnya. Jadi di sini ini sudah betul negatif. Karena apa? Benzena ini merupakan senyawa yang bersifat elektronegatif. Nah, untuk C sudah betul positif. Karena apa? Di sini oksigen bersifat parsial negatif. Otomatis C bersifat parsial positif. Ini sudah betul. Kalau yang di sini benzena tidak mungkin bersifat positif, ini salah ya. Nah, C-nya jelas bukan negatif karena oksigen pun sudah negatif. Jadi kan nggak mungkin muatannya sama. Harus ada tolak menolak di situnya. Jadi harus berselang-seling positif negatif seperti itu. Ini salah ya. Otomatis yang betul adalah pilihan sinton yang A. Ini G, ini yang betul. Lanjut berikutnya. Jadi ini adalah sinton yang terbaik. Sinton adalah fragmen ideal yang dapat atau tidak dapat terlibat dalam reaksi, tetapi membantu kita dalam memilih reagen yang akan dipakai. Nah, sinton ada dua jenis ya, ada sinton anionik, ada sinton kationik. Dikatakan anionik artinya dia bermuatan negatif. Kalau bermuatan negatif, otomatis dia adalah nukleofil. Contohnya adalah reagen yang berupa senyawa hidrokarbon. Kemudian ada sinton kationik yang bermuatan positif. Jadi dia bersifat elektrofil. Reagennya nanti berupa senyawa golongan halida. Nah, di sini
Di sini saya memiliki sinton kationik. Ya, kationik dia bermuatan positif. Reagennya untuk membentuk suatu senyawa yang netral, dia membutuhkan ion yang bersifat negatif ya. Kan ini positif ketemu negatif, jadi senyawa seperti ini. Ini adalah asetil klorida. Nah, barulah setelah itu dia bisa mengalami reaksi asilasi Fidelkraf menggunakan katalis FeCl3. Nah, ini sudah kalian pelajari di kimia organik 2 ya. Jadi nanti si Cl-nya tadi ini dilepas dari si C karbonil tadi berikatan dengan Fe. Kenapa Fe bisa mengikat kembali? Karena Fe memiliki orbital kosong ya. Fe memiliki orbital kosong sehingga bentuk FeCl4-. Nah, ini ya adalah bersifat positif. Yang positif ini nanti akan diserang oleh benzena yang bermuatan negatif sehingga bisalah jadi senyawa molekul target yang kita inginkan ini. Nah, bagaimanakah kalau reagennya seperti ini? Kalau kita memiliki sinton anionik ya, reagennya jelas dia menjadi metoksibenzen seperti ini. Jadi kita tinggal menambahkan H+ ya, karena kan positif ketemu negatif. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini apa tuh namanya, kalau positif jadi tambah Cl, negatif tambah hidrokarbon. Jadi ini dikatakan sebagai sinton, ini baru reagennya. Jadi reagen itu suatu senyawa yang udah netral ya. Nah, kita belajar lagi tentang alkilasi Fidelkraf. Nah, ini reaksi yang banyak sekali terlibat dalam senyawa aromatis. Contohnya ini adalah alkilasi Fidelkraf terhadap halida tersier. Nah, di sini ada senyawa BHT. Senyawa BHT itu senyawa antioksidan sintesis, biasanya sebagai BTP, bahan tambahan pangan, untuk mencegah terjadinya oksidasi pada bahan pangan supaya lebih awet ya. Nah, senyawa BHT, butil hidroksitoluena. Jadi di sini kan ada toluen sini kan ya, ada toluena di sini. Kemudian dia punya butil, ada 2 butil di sisinya, dan dia punya gugus hidroksi. Jadi namanya butil hidroksitoluena. Nah, bagaimanakah kita untuk mengsintesis BHT ini? Pertama, kita perlu melakukan analisis senyawa BHT. Nah, ini senyawa BHT. Pertama, kita perlu mendiskoneksi gugus-gugus yang bersifat simetris. Kalau kita lipat BHT ini, nanti butil ini kan simetris dengan butil di sini. Nah, ini mudah kita putuskan, mudah kita diskoneksi. Nah, ini pemutusan di C dengan C ya. Jadi namanya parametilfenol, dan di sini menjadi tersier butil halida. Ini nanti dia akan lebih ke arah menjadi tersiernya di sini ya. Jadi ini kan di ujung sini ya. Otomatis nanti si positifnya ini akan pindah ke sini. Jadi nanti pas dia membentuk tersier butil di posisi karbokation tersier di sini ya. Supaya dipahami ya ini ya. Kemudian ada lagi istilah asilasi Fidelkraf. Tadi saya katakan kalau alkil masuk ke gugus alkil, asilasi masuk ke gugus asil. Nah, ini asilasi Fidelkraf ini dilanjutkan dengan reduksi gugus karbonilnya menjadi CH2. Misal di sini saya ada benzena, kemudian saya ingin masuk gugus asil pada benzenanya, kita menggunakan katalisnya sama, katalisnya AlCl3. Nanti si asil ini akan masuk ke benzenanya. Nah, bagaimanakah cara merubah asil menjadi alkil ini? Kita menggunakan katalis ZnHg dan HCl pekat. Namanya dikasih amalgam di sininya. Namanya reduksi Clemmensen dengan amalgam. Berikut ini adalah reagen-reagen yang digunakan untuk substitusi elektrofilik pada senyawa aromatis. Misal di sini ada sintonnya, ini sintonnya apa, ini reagennya, dan dia bisa mengalami reaksi apa saja. Misal di sini alkil, reagennya otomatis dia menjadi reagen halida ya, reaksinya adalah Fidelkraf. Nah, ini bagus sekali untuk posisi tersier alkil. Kalau NO2 bagaimana nanti silakan dilihat di slide ya.
Nah, ini adalah ada reaksi-reaksinya masing-masing. Kalau NO2 reaksinya adalah nitrasi, kalau Cl reaksinya klorinasi, kalau Br brominasi. Nah, ini menyesuaikan dengan gugus yang akan dimasukkan ke cincin benzena. Dalam reaksi senyawa aromatik, sering diinginkan menambah satu atom karbon. Misalkan kita ingin aldehid aromatik ya. Nah, ini biasanya aldehid ini tidak tersedia baik mekanismenya harus dengan IGF dilanjutkan dengan klorometilasi. Contoh seperti ini. Nah, senyawa ini, jadi kalau misalkan kita ingin memasukkan ini, masukkan yang ujung di sini aldehidnya, ini nggak langsung ada. Jadi kita harus melakukan IGF dulu. Jadi nanti aldehidnya diganti dengan CH2Cl, barulah diputuskan. Nanti jadilah baru senyawa ini baru ada di laboratorium. Untuk nanti diskoneksinya, untuk sensi nanti, pertama kita akan reaksi klorometilasi, baru kita akan oksidasi. Jadi dibalik ya. Tadi kan substitusi elektrofilik. Sekarang kita belajar substitusi aromatik nukleofilik. Nah, untuk substitusi nukleofilik dengan aromatik ini, dengan cara menambahkan atom oksigen pada cincin dapat dilakukan melalui reagen anionik umin ini ya. Dan gugus tinggal adalah N2+. Nah, ini dikenal dengan istilah mekanisme garam diazonium. Jadi kalau kita ingin menambahkan gugus yang bersifatnya negatif, dia mengalami substitusi nukleofilik. Kalau kita ingin menambahkan gugus yang positif, namanya substitusi elektrofilik yang tadi sudah kita jelaskan. Kita saat ini belajar masukkan gugus yang bermuatan negatif. Nah, ini mekanismenya namanya garam diazonium. Misal di sini saya ingin memasukkan OH- ke benzena. OH- kan negatif kan ya. Caranya itu nggak langsung dimasukkan seperti itu saja. Jadi ada tahapan-tahapan yang lumayan panjang. Jadi di sini ada benzena, di sini ada alkil ya. Pertama benzena mengalami reaksi nitrasi terlebih dahulu. Jadi nanti NO-nya langsung masuk ke posisi para. Kemudian dari NO2 ini mengalami reaksi reduksi menjadi NH2. Nanti NH2-nya ini diganti menjadi N2+. Barulah posisi N2+-nya ini bisa bereaksi dengan H2O alias menjadi bentuk ion garam diazonium, barulah ganti menjadi OH. Jadi lama ya. Jadi kita kalau masukkan OH- itu ada tahapan melalui mekanisme garam diazonium. Jadi nggak bisa seperti elektrofil langsung masuk seperti biasanya. Jadi ini urutan sintesisnya. Pertama nitrasi, disosiasi, kemudian substitusi. Nah, ini sinton-sinton yang sinton negatif yang masuk ke benzena. Nah, misalkan sintonnya OH-, ini reagennya adalah H2O. Nah, ini bisa mengalami reaksi SN1. Kalau kita metoksi alkohol, SN1 juga. Jadi ini adalah regen-regen ya, apa itu maksudnya gugus yang masuk ke benzena yang bersifat negatif. Contohnya di sini saya ingin mensintesis fenol. Jadikan sintesis fenol ini, jadi ini ada benzena, dia memiliki gugus OH, metil, dan bromin. Nah, ini kita itu ingin sintesis fenol. Apa saja reagennya di sini? Pertama, kita harus mengganti si OH ini ya, OH ini ke bentuk NH2. Menggantinya melalui mekanisme garam diazonium. Kemudian dari garam diazonium ini jadi NH2 kan ya. Barulah nanti si Br tadi didiskoneksi. Kemudian setelah si Br-nya lepas, NH2-nya ini diganti ke NO2. Barulah nanti NO2 itu lebih mudah diskoneksi menjadi toluen. Toluen ini adalah digunakan sebagai starting material alias bahan baku untuk sintesis fenol. Gugus amino NO2 dilindungi sebagai amida. Karena sifat NO2 ini sangat mengaktifkan cincin akan berkurang oleh amida sehingga brominasi hanya terjadi pada posisi orto atau monobrominasi.
Nah, ini mekanismenya nanti dari toluena mengalami reaksi nitrasi, Me kan pengarah otopara. Nanti NO2 langsung masuk ke posisi para. Ketika sudah jadi NO2 ini, NO2 direduksi menjadi NH2 ya. Setelah jadi NH2 direduksi lagi menjadi maksudnya diganti menjadi amida ya. Amida mengalami reaksi asetilasi, barulah dari amida ini nanti dia bisa mengalami reaksi brominasi ya, brominasi dan penggantian amida menjadi NH2. Barulah dia bisa seperti ini, nanti NH2-nya lagi diganti lagi menjadi N2+, barulah menjadi fenol yang kita inginkan. Ada tugas buat kalian, ada senyawa benzena seperti ini, dia memiliki gugus metoksi, ada gugus NH2, ada gugus Cl. Buatlah analisis dan sintesisnya. Selamat belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.